Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki dari kelas PKOB NIM 22030250236. Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar humanistik. Pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pengertian tersebut juga berlaku jika teori ini diterapkan di kegiatan pembelajaran. Artinya, pengertian teori belajar humanistik ini bisa disamakan dengan pengertian teori pembelajaran humanistik. Sejarah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah berasal dari nuansa psikologi yang ada pada awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika. Pada saat itu, gerakan behavioristik dan psikoanalisa sangat diagung-agungkan. Aliran-aliran atau gerakan psikologi lainnya sangat tidak diperdulikan. Psikologi humanistik ini lahir atas dasar ketidakpuasan atas gerakan behavioristik dan psikoanalisa dalam memandang manusia. Pada saat itu, gambaran manusia merupakan suatu gambaran yang parsial, tidak lengkap dan satu sisi. Pada awal tahun 1950-an, psikologi humanistik ini terus tumbuh dan berkembang dan mengkritik gerakan-gerakan psikologi modern sebelumnya, khususnya gerakan behavioristik. Pandangan menurut para ahli. Teori humanistik menurut Arthur Chomsky. Jika membahas mengenai teori humanistik, maka salah satu tokoh terkenal yang paling sering disebut-sebut yakni Arthur Chomsky. Beliau ini adalah seorang psikolog sekaligus pengajar yang berasal dari Ohio, Amerika Serikat. Menurut pendapatnya, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu, belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Dari pemahaman tersebut, kita tahu bahwa seorang tenaga pengajar tidak bisa menuntut terkait proses belajar pada setiap murid, melainkan merekalah yang bebas menentukan proses belajarnya sendiri. Hal tersebut akan membantu murid mencapai tujuan dari teori humanistik ini. Tokoh lain yang juga membahas mengenai teori ini adalah Abraham Maslow. Menurutnya, proses belajar adalah hal yang penting dan perlu dilalui semua murid. Sebab, dalam proses inilah seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Oleh karena itu, proses belajar merupakan momen penting yang sebaiknya dilakukan oleh murid itu sendiri, supaya bisa memahami dirinya sendiri. Carl Roger juga ikut menyatakan pendapat mengenai teori belajar humanistik ini. Roger menyatakan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya, tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu, proses belajar akan berjalan dengan baik. Ada banyak teori belajar yang dapat disesuaikan dan diterapkan sesuai karakteristik murid, termasuk teori belajar humanistik, teori belajar kognitif, teori belajar behavioristik, dan masih banyak teori lain yang fungsinya sama untuk pendekatan belajar murid. Tujuan belajar teori humanistik. Manfaat belajar teori humanistik. Jika menilik tujuannya, dapat disimpulkan bahwa teori belajar humanistik ini membawakan sejumlah manfaat
yang berguna bagi murid yang sedang belajar dalam jangka waktu yang panjang. Individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, demokratis, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik. Selama menjalankan proses belajar, individu juga menjadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik ke depannya. Adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya diberikan pada murid membuat dia secara otomatis ikut menghargai kebebasan dan pendekatan orang lain. Pendekatan belajar humanistik juga memicu murid lebih semangat dan meningkatkan minat belajar mereka, sebab mereka melakukannya dengan senang hati sesuai kemauan diri sendiri. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihannya berikut ini. Teori belajar humanistik mampu membawa manfaat bagi setiap individunya, meningkatkan minat belajar individu, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani, membantu meningkatkan kreativitas setiap orang, membantu membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta sikap yang baik, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu, mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Kekurangan teori ini juga memiliki beberapa hal-hal yang disebut, yaitu teori humanistik ini dapat memunculkan perilaku individualis. Apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. Pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya, sehingga timbul kesenjangan di antara murid tersebut. Adapun konsep dasar teori belajar humanistik. Konsep dasar dari pemaparan di atas, kita bisa memahami bahwa konsep dasar teori ini adalah setiap individu memiliki kendali penuh akan kesuksesan dan hasil belajar mereka. Untuk bisa mencapai pada hasil yang memuaskan, individu perlu memiliki motivasi yang bisa membuat minat belajarnya meningkat. Motivasi tersebut bisa jadi berasal dari luar atau dalam diri individu. Maka peranan tenaga pengajar di sini sangat diperlukan untuk membantu mereka menemukan motivasi belajarnya. Dalam proses belajarnya, tiap individu juga harus memperhatikan iklan asik dari segi kognitif dan efektif yang nantinya akan mempengaruhi mereka dalam proses pembelajaran. Selain motivasi belajar, pengetahuan tentang pendekatan belajar yang humanis juga dibutuhkan oleh guru dan murid, supaya keduanya memiliki pemahaman dan tujuan yang sama. Dengan begitu, hal ini diharapkan bisa menghasilkan kesuksesan sebagai hasil dari proses belajar tersebut. Ciri-ciri teori belajar humanistik. Setelah membaca pengertian di atas atau pemaparan di atas teori belajar humanistik, kamu mungkin masih sedikit bingung apa yang membedakan teori ini dengan teori belajar lainnya. Berikut ini ciri-ciri yang akan saya sebutkan mengenai teori belajar humanistik. Ciri teori humanistik yang pertama adalah lebih memfokuskan pada proses belajar itu sendiri. Seseorang akan menjadi yang lebih bisa mengeksplorasi diri. Fokus belajar ada dalam prosesnya saat seseorang menjalankan pendekatan belajar. Yang kedua, adanya peranan aspek kognitif dan aspek afektif, mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar. Yang ketiga, mementingkan dan
mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses belajar. Tidak seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Adapun tujuan teori pembelajaran humanistik ini, yaitu memiliki tujuan yang jelas, yakni bertujuan menjadi seorang yang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami diri sendiri untuk mampu meraih aktualisasi diri. Inti dari teori belajar humanistik ini adalah bagi murid maupun gurunya fokus terhadap proses pembelajaran dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri. Sedangkan untuk guru menjadi fasilitator yang dapat mengarahkan murid dalam menemukan sistem belajar mereka tanpa ikut campur lebih jauh ke dalam pembelajaran. Dengan adanya pendekatan pembelajaran humanistik ini, murid dapat terbiasa mengembangkan pemikiran mereka dan menganalisis apa yang tidak baik dan apa yang baik bagi proses pembelajaran mereka sendiri. Adapun penerapan teori belajar humanistik ini pada metode pembelajaran. Teori belajar humanistik ini dalam penerapannya sebagai metode pembelajaran juga perlu diikuti dengan pengetahuan tentang pendekatan belajar kognitif serta efektif supaya dapat menghasilkan perubahan positif pada hasil belajar dan sikap. Berikut ini merupakan langkah-langkah penerapan teori ini. Langkah yang pertama adalah pembelajaran teori belajar humanistik. Sebagai seorang pengajar, tentu membutuhkan sejumlah persiapan yang baik dan matang sebelum melakukan proses penerapan teori ini. Langkah awal sebelum memulai pembelajarannya dengan murid, yaitu seorang guru atau tenaga pengajar dapat mempersiapkan materi sebagai berikut. Langkah pertama yang harus disiapkan adalah menentukan tujuan pembelajaran. Cari tahu apa yang ingin dihasilkan dari proses pembelajaran tersebut. Guru juga perlu mempersiapkan kerangka fasilitas belajar yang dirancang dengan efektif, membimbing murid untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran, milih dan melakukan analisis terhadap topik materi yang mana sekiranya murid berminat dan ingin ikut serta dalam pembelajaran. Mendorong murid untuk sering melakukan penerapan yang serupa, bahkan di luar proses pembelajaran. Adapun aplikasi dalam pembelajaran teori humanistik. Dalam teori ini, seorang pengajar bertugas sebagai fasilitator. Oleh karena itu, langkah berikut ini merupakan hal-hal yang perlu dilakukan selaku fasilitator. Penting bagi pengajar ataupun guru untuk memahami ciri dan karakter murid yang akan diajarkan, supaya dapat menyesuaikan keinginan murid. Pada awal pertemuan, seorang guru dapat memberikan motivasi supaya murid mau dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran, menjaga suasana belajar supaya selalu kondusif, melakukan kegiatan yang mendorong murid untuk selalu aktif selama proses belajar berlangsung, menjalin komunikasi yang baik dengan murid supaya proses belajar tetap terkendali. Bagi para tenaga pengajar maupun calon guru dalam prakteknya, teori belajar humanistik ini juga membutuhkan pemahaman teori belajar lainnya supaya dapat berjalan dengan baik. Berbagai metode belajar dapat dilakukan pada berbagai cara pendekatan seperti yang telah dipaparkan dalam teori belajar dan pembelajaran berikut. Demikianlah penjelasan mengenai teori belajar humanistik yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.